Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan ketika Eropa tenggelam dalam kegelapan pada abad pertengahan, ada satu tempat yang bersinar terang? Sebuah peradaban besar yang mengubah wajah dunia. Selamat datang di Andalusia, tanah kejayaan Islam di Spanyol. Pada tahun 711 Masehi, seorang panglima pemberani bernama Tariq bin Ziyad memimpin pasukan muslim menyeberangi Selat Gibraltar menuju Spanyol. Dengan satu keputusan yang mengukir sejarah, ia membakar kapal-kapal mereka dan berkata dengan nada tegasnya, "Laut di belakang kita, musuh di depan kita. Tidak ada jalan kembali kecuali kemenangan." Kemudian, pasukan muslimin mengalahkan Visigoth di pertempuran Guadalete pada Juli 711. Dalam pertempuran Guadalete, Raja Redrik dari Visigoth kalah. Kemenangan ini membuka pintu bagi peradaban baru yang akan bertahan lebih dari 7 abad lamanya. Selanjutnya adalah kejayaan Cordoba pada tahun 756 Masehi. Abdurrahman I, satu-satunya anggota keluarga Umayyah yang selamat dari pembantaian di Damaskus, mendirikan dinasti Umayyah di Cordoba. Cordoba segera menjadi pusat peradaban dunia penuh dengan kemegahan yang menakjubkan. Masjid Cordoba yang mulai dibangun pada tahun 785 Masehi dengan lengkungannya yang tak tertandingi menjadi simbol arsitektur yang memukau hingga kini. Perpustakaannya menyimpan lebih dari 400.000 manuskrip, ketika sebagian besar Eropa hanya memiliki beberapa ratus buku. Dari segi ilmuwan yang menulis di perpustakaan, inilah masa di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Andalusia memimpin dunia dalam kedokteran, astronomi, matematika, dan juga filsafat. Seorang dokter bernama Az-Zahrawi yang lahir di Cordoba pada tahun 936 Masehi dikenal sebagai bapak bedah modern. Ia menulis buku berjudul Al-Tasrif, sebuah ensiklopedia kedokteran yang menjadi referensi utama di Eropa selama lebih dari 5 abad. Ibn Rushd, beliau menulis karya filsafat pada tahun 1126 hingga 1198 Masehi. Ibn Rushd, seorang filsuf agung yang lahir di Cordoba, menafsirkan karya Aristoteles. Pemikirannya membuka jalan bagi perkembangan filsafat dan sains di Eropa, mempengaruhi tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas. Dalam bidang astronomi tidak ketinggalan, Al-Zakroli menciptakan astrolab yang lebih akurat dan tabel astronomi yang digunakan selama berabad-abad. Karyanya membantu memperbaiki kalender yang lebih presisi. Membahas kemegahan arsitektur, lihatlah Alhambra, istana megah yang dibangun pada abad ke-13 oleh dinasti Nasrid. Setiap ukiran, setiap sudut adalah puisi yang diukir di batu. Ada juga visual dari Madinat Az-Zahra yang dibangun pada tahun 936 Masehi oleh Abdurrahman III. Dan Madinat Az-Zahra, kota istana yang menjadi simbol kemewahan dinasti Umayyah, penuh dengan istana megah dan taman yang dirancang dengan keindahan yang simetri. Pada tahun 1085, Toledo jatuh ke tangan Alfonso VI. Sevilla menyusul pada tahun 1248. Satu persatu berikutnya, kota-kota muslim mulai kehilangan kedaulatan mereka. Pada tahun 1492, Granada, yaitu benteng terakhir Islam di Spanyol, menyerah kepada Ferdinand dan Ratu Isabella. Dengan berakhirnya Granada, era kejayaan Islam di Spanyol resmi berakhir. Namun, meskipun masanya berakhir, ada warisan yang abadi. Tetapi jejak Islam di Spanyol tidak pernah benar-benar hilang. Bahasa Spanyol menyerap lebih dari 4.000 kata dari bahasa Arab. Selain itu, menyangkut sistem irigasi, teknologi, pertanian, pemikiran ilmiah terhadap hidup di Eropa, juga berkat warisan dari Andalusia. Andalusia mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan, seni, dan toleransi mampu mengubah dunia. Kejayaan adalah pelajaran yang abadi bagi peradaban kita.